أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita masih berjumpa pada channel ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga saudara-saudaraku semuanya selalu Allah limpahkan rahmat, diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengasih dan maha penyayang. Kasih sayangnya kepada manusia tercermin dalam banyak aspek kehidupan dan ajarannya. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai kesayangan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal karena ketakwaan dan kesabarannya yang luar biasa. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kisah Nabi Ibrahim menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat. Nabi Ibrahim selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bahkan ketika menghadapi ujian yang sangat berat. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, Ismail, Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai tanda kasih sayangnya dan penghargaan atas ketaatan Nabi Ibrahim. Selain itu, Allah juga menunjukkan kasih sayangnya melalui petunjuk dan rahmat yang diberikan kepada manusia. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kasih sayang Allah juga terlihat dalam penciptaan alam semesta yang penuh dengan keindahan dan keseimbangan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah, memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan beribadah kepadanya. Salah satu bentuk kasih sayangnya yang paling besar adalah janjinya untuk memberikan surga kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi yang disediakan oleh Allah sebagai hadiah bagi mereka yang taat dan ikhlas dalam beribadah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah berfirman, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menaati, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Diabadikan dalam Al-Quran surat As-Sajadah ayat 17. Kasih sayang Allah terlihat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dia memberikan petunjuk melalui Al-Quran
dan mengutus para nabi untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Allah juga memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, jika engkau mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta. Jika engkau mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadamu sedepah. Jika engkau datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadamu dengan berlari." Hadis riwayat Muslim. Kasih sayang Allah tidak terbatas pada kehidupan di dunia saja, tetapi juga meliputi kehidupan di akhirat. Surga adalah bukti nyata dari kasih sayang dan rahmat Allah yang tak terhingga. Di surga, hamba-hamba yang beriman akan mendapatkan segala kenikmatan yang mereka inginkan, dan mereka akan hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Di dunia ini, meskipun banyak bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta, masih ada manusia yang tidak meyakini Allah dan janji-janjinya. Mereka meragukan keberadaan Allah dan kebenaran wahyu yang diturunkan melalui para nabi. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?" Orang-orang yang tidak meyakini Allah seringkali terjebak dalam kehidupan duniawi, mengejar kesenangan dan harta benda tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Mereka menganggap bahwa kehidupan ini hanya sebatas apa yang mereka lihat dan rasakan, tanpa menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih kekal dan penuh dengan balasan atas perbuatan mereka. Allah telah memberikan banyak tanda dan peringatan melalui alam semesta, kitab-kitab suci dan para rasul. Namun, sebagian manusia tetap memilih untuk mengabaikan dan mendustakan semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 24 yang artinya, "Dan mereka berkata, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ketidakpercayaan mereka terhadap janji-janji Allah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya yang tak terbatas sangat mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat dan kembali kepadanya. Taubat adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah karena menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa besar kegembiraan Allah ketika seorang hamba bertaubat. Bayangkan seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya di padang pasir yang membawa semua perbekalannya dan kemudian menemukannya kembali setelah putus asa. Kegembiraan orang tersebut tidak sebanding dengan kegembiraan Allah ketika hambanya bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Ayat ini menegaskan bahwa Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan berusaha untuk selalu bersih dari dosa. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang disebut sebagai taubat nasuha.
adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam, berhenti dari perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan bertobat, seorang hamba menunjukkan kesadaran akan kelemahan dan ketergantungannya kepada Allah. Taubat membuka pintu rahmat dan ampunan Allah, serta mendekatkan hamba kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Semoga ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.